Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 8 pada hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat walaupun pembelajaran kita via daring tidak langsung tatap muka. Semangat dalam belajar haruslah tetap terjaga. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kegiatan kita yang berikutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan membahas sedikit tentang materi di minggu kemarin. Oke. Nah, untuk materi di minggu kemarin kita ada membahas tentang beberapa menu yang bisa digunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama kita kemarin juga sudah mengenal bagaimana cara membuat file baru atau dokumen baru di dalam Microsoft PowerPoint ya. Oke, membuat file baru kemarin kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, oke di sini. Kita juga belajar bagaimana cara untuk menambah ya, menambah kemudian plus menghapus slide ya. Oke, menghapus slide di dalam Microsoft PowerPoint juga. Nah, ini ada dua materi yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir, materi yang kita pelajari juga yaitu setelah kita belajar cara membuat file baru di dalam Microsoft PowerPoint, menambah menghapus slide di dalam Microsoft PowerPoint, kita juga kemarin mempelajari cara untuk setting layout di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, jadi ada 3 yang kita pelajari untuk minggu kemarin. Di sini kita bahas sedikit terlebih dahulu bagaimana cara atau settingannya dari 3 materi yang minggu kemarin telah kita pelajari. Sedikit review singkat tentang penggunaan 3 materi yang kita pelajari kemarin. Untuk membuat Microsoft menambah atau membuat Microsoft PowerPoint, tinggal nanti Bu Hanpian cari icon Microsoft PowerPoint, biasanya huruf P, dan tinggal diklik, nanti akan muncul seperti yang ini. Tinggal klik presentasi kosong baru atau new presentation, nanti akan muncul tampilan file baru atau dokumen baru di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan awal di dalam Microsoft PowerPoint yang Bu Hanpian akan dapatkan saat membuat file baru. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita pelajari juga bagaimana cara menambah dan menghapus slide di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, untuk slide di dalam Microsoft PowerPoint adalah yang ini. Sama dengan yang ini ya. Ini adalah slide di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi jumlah awalnya waktu pertama kali dibuat itu jumlahnya 1. Jadi untuk menambahkan atau menghapus bisa kita lakukan di dalam Microsoft PowerPoint dengan cara yang pertama cari yang namanya home, ini home atau beranda, kemudian pilih new slide atau slide baru, tinggal klik saja, maka otomatis dia akan menambah atau bertambah slide baru. Oke, nah yang berikutnya kita sudah belajar bagaimana cara menambah slide. Yang berikutnya adalah kita juga belajar cara menghapus slide. Jika nanti Bu Hanpian membuat sebuah slide atau menambahkan slide, ternyata slide yang diinginkan ternyata lebih atau tidak sesuai dengan slide yang diperlukan, maka otomatis nanti slide-nya haruslah dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya tinggal mengklik salah satu slide yang ingin dihilangkan, kemudian di tombol bisa dengan dua cara kemarin. Yang pertama, klik salah satu slide yang ingin dihilangkan, kemudian tekan delete menggunakan tombol keyboard yang ada di laptop. Oke, itu cara yang pertama. Atau tinggal nanti klik kanan, kemudian pilih hapus slide. Nih, pilih hapus slide. Nah, ini juga akan menghilangkan slide yang ingin Bu Hanpian hilangkan atau yang tidak digunakan. Oke, ini materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga yaitu setting layout Microsoft PowerPoint. Nah, setting layout Microsoft PowerPoint ini bisa dengan cara Bu Hanpian waktu menambahkan file slide baru bisa langsung disetting. Ini bisa langsung disetting seperti yang ini, atau mungkin bisa dengan cara
Jadi untuk yang slide pertama tadi ya, untuk cara yang pertama men-setting layoutnya, tinggal nanti sebelum menambahkan dokumen baru, oke, sebelum menambahkan dokumen baru, tinggal klik panahnya, kemudian pilih layoutnya, maka ini otomatis akan bertambah slide-nya dan layoutnya juga tersetting. Atau kalau misalkan mau men-setting manual, yaitu dengan cara tambahkan dulu slide-nya, klik yang tanda plus ini, kemudian pilih layout atau tata letak, klik panahnya. Pilih dulu slide yang ingin di setting, pilih tata letak atau layout, nih, tinggal pilih jenis layout yang ingin digunakan. Nah, ini. Oke, ini adalah 3 materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk minggu ini kita juga akan belajar materi baru di dalam Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, materi hari ini berkaitan dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kita akan belajar untuk, yang pertama materi hari ini, materi hari ini tentang PowerPoint ya, tetap tentang aplikasi MS PowerPoint. Yang pertama adalah hari ini, materi hari ini. Yang pertama adalah sini kita akan belajar untuk menggunakan menu Themes. Kemudian yang kedua kita akan belajar menggunakan menu Transition. Sini ada dua, menu Themes dan menu Transition. Nah, di sini untuk fungsinya, Themes di sini fungsinya untuk mengubah latar belakang ya, mengubah tampilan latar belakang. Latar belakang slide. Nah, ini untuk fungsi dari Themes. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari Transition. Menu kedua yang kita pelajari, ini menu pertama, ini menu kedua. Menu kedua yaitu menu Transition. Fungsinya adalah untuk merubah, untuk menambahkan, bukan merubah ya, sorry. Untuk menambahkan efek gerakan, gerakan di dalam slide. Bukan di dalam slide, di tiap slide. Nah, jadi fungsinya di sini adalah untuk menambahkan efek gerakan di tiap slide. Efek gerakannya di sini maksudnya perpindahan dari satu slide ke slide yang lainnya. Jadi ada seperti sebuah gerakan atau sebuah tampilan visual. Nah, tampilan visual itu berupa gerakan tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu Themes. Menu Themes di sini untuk mengubah tampilan latar belakang slide. Saat pertama kali Bu Hanpian di sini perlu dilihat, saat pertama kali membuat membuat dokumen baru atau file baru di dalam Microsoft PowerPoint, tampilan yang akan Bu Hanpian dapatkan adalah warna putih seperti yang ini. Ini adalah warna basic atau dasar saat pertama kali Bu Hanpian ingin membuat dokumen baru. Jadi untuk tampilan awalnya kalian akan mendapatkan warna putih seperti ini. PowerPoint akan mendapatkan warna putih seperti yang ini. Jadi di dalam Microsoft PowerPoint, untuk tampilan belakang slide ini bisa disetting atau dirubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara men-settingnya. Nama menu untuk men-setting latar belakang atau tampilan dari menu slide tersebut adalah menu Themes. Letaknya di sini ada di desain. Kemudian di sini ada namanya tema kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu Themes. Nah, di sini sudah disediakan banyak sekali tampilan yang tersedia di dalam Microsoft PowerPoint, di dalam aplikasinya. Nih sudah tersedia banyak. Ini adalah tampilan yang bisa Bu Hanpian pilih atau bisa Bu Hanpian tambah di sini dengan jelajah tema. Tapi biasanya ini harus connect internet. Atau mungkin bisa Bu Hanpian install untuk aplikasi untuk slide tambahannya. Jadi cara penggunaannya adalah yang pertama. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan tiga slide ya. Yang pertama adalah
kita klik sisipkan, kita klik desain tadi. Cara yang pertama untuk menggunakan menu Themes, yang pertama klik sisipkan, klik desain, kemudian pilih cari menu Themes, kemudian klik panahnya. Nah, tinggal habis itu buan pian pilih salah satu tema yang diinginkan. Oke, yang digunakan untuk mengubah latar belakang dari slide yang buan pian sudah buat. Misalkan Ustadz sudah memilih warna Themes, contoh seperti yang ini, tinggal klik kiri satu kali di tema yang kita pilih, maka otomatis nanti dia akan terubah. Kemudian yang perlu diketahui di sini, untuk tampilan Themes, di sini kan tampilan Themes yang buan pian pilih ini adalah seperti yang ini. Tapi pas setelah kita klik atau kita pilih, nanti yang tampilannya sesuai dengan gambar atau desain yang buan pilih hanya ada di slide. Oke, ini perlu dicatat. Tampilan yang akan muncul sesuai dengan tampilan yang buan pian pilih ini hanya berada di dalam slide yang memiliki layout title slide atau slide judul. Jadi kalau misalkan nanti di slide-nya tersebut tidak menggunakan layout title slide, maka dia tidak akan atau tampilannya itu tidak akan sama dengan menu desain yang buan pian pilih. Nih contoh, yang hanya menggunakan layout title slide hanya di slide pertama, sementara di slide kedua dan slide ketiga dia tidak menggunakan layout. Jadi di sini yang tampilannya sama dengan yang buan pilih hanya berada di slide 1. Kemudian kalau misalkan nanti buan pian ternyata menginginkan tampilannya ini juga supaya sama dengan slide 1 yang ini, berarti caranya adalah tinggal buan pian rubah layout yang asalnya bukan title slide diganti menjadi title slide. Tinggal pilih ini asalnya bukan title slide, jadi desainnya beda ya. Jadi tinggal buan pian pilih slide yang ingin dirubah tampilannya. Kemudian contoh ya slide 2, kemudian pilih tata letak atau layout, pilih slide judul atau title slide. Nah, maka otomatis desainnya juga akan menyamakan atau sama dengan desain yang sudah buan pian pilih tadi. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau misalkan ternyata di slide tersebut berbeda dengan slide yang buan pian pilih, untuk desainnya pian cek dulu apakah layoutnya sudah menggunakan title slide. Kalau misalkan belum, berarti otomatis silahkan buan pian setting dulu atau rubah dulu agar nanti tampilannya sesuai dengan slide yang buan pian inginkan, desain slide yang buan pian inginkan. Oke, jadi ini caranya. Oke, ini untuk penggunaan Themes ya. Nah, jadi seperti yang ini. Oke, ini untuk cara penggunaan men-setting Themes di dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian yang berikutnya adalah, yang berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana cara menambahkan. Ini sudah tadi untuk Themes ya. Tadi sudah selesai kita bahas pembahasan singkat tentang penggunaan Themes. Kemudian yang kedua yaitu transition, yaitu untuk menambahkan efek gerakan di tiap slide. Di tiap slide yang dipilih atau yang diklik. Jadi, kalau misalkan saat pertama kali buan pian membuat slide baru atau dokumen baru, ini belum ada yang namanya efek transition atau gerakan. Jadi pada saat perpindahan antara slide 1 ke slide berikutnya, ini contoh kalau misalkan buan pian presentasikan ya. Buan pian presentasikan. Jadi dia perpindahannya, kita ini misalkan saya setting dulu supaya kita tahu perpindahan slide-nya. Nah, jadi kalau misalkan awal atau dasarnya itu, kalau misalkan kita presentasikan, dia akan seperti yang ini. Tidak ada gerakan apapun atau flat datar. Jadi tidak ada tambahan gerakan dari perpindahan slide
satu ke slide yang berikutnya. Jadi tampilannya datar seperti yang ini. Jadi dengan menggunakan menu transition di sini kita bisa menambahkan efek gerakan untuk perpindahan dari satu slide ke slide yang berikutnya. Nah, contoh di sini Ustadz gunakan, misalkan di sini Ustadz gunakan ya. Nah di sini ini kita tampilkan untuk ini tadi. Untuk slide yang sudah ditambahkan gerakan. Jadi kalau misalkan slide sudah ditambahkan gerakan, maka nanti perpindahan satu slide ke slide yang berikutnya akan menampilkan visual tampilan gerakan seperti yang ini. Sesuai dengan visual gerakan yang Bu Pian pilih. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Ini, kalau yang tadi datar tidak ada gerakan seperti yang ini. Kalau sudah ditambahkan, maka akan tampilannya seperti yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, untuk slide 3 tadi mungkin efek slide-nya, efek gerakannya biasa saja Ustadz pilih. Coba mungkin kita ganti dulu. Oke. Nah, sekarang coba kita gunakan lagi. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini. Oke. Nah, jadi tampilannya akan seperti yang tadi sesuai dengan desain gerakan yang Bu Pian pilih, misalkan yang lebih nih misalnya 3. Oke, coba kita cek lagi. Ini. Nah, contohnya akan seperti yang ini. Nah, oke. Jadi dia gerakan yang dipilih, gerakan efek visual transition yang Bu pilih itu sangat berpengaruh dengan tampilan yang akan Bu Pian dapatkan nantinya. Oke, sekarang kita di sini langsung saja bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunanya, untuk menambahkan menambahkan transition di dalam slide Microsoft PowerPoint, caranya yang pertama adalah sama seperti yang tadi, tinggal klik atau pilih slide yang ingin Bu Pian tambahkan. Oke. Kemudian yang berikutnya Pian pilih transition atau transisi dan tinggal pilih nanti salah satu slide yang ingin digunakan transition yang ingin digunakan di dalam slide tersebut. Contoh misalkan yang ini. Nah, oke. Dan untuk transition, pilihan transition di sini dia biasanya berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan Microsoft PowerPoint Bu Pian. Maksudnya tipe Microsoft PowerPoint Bu Pian. Oke. Nah, di sini contohnya. Oke. Jadi mungkin di tempat Ustadz ada tampilan dari pilihan transition PowerPoint-nya seperti yang ini. Di tempat Bu Pian nanti belum tentu ada. Dan juga nanti di tempat Bu Pian ada tampilan slide yang berbeda dengan punya Ustadz. Di tempat Ustadz belum tentu ada juga. Jadi dia menyesuaikan dengan tipe dari slide, tipe dari Microsoft PowerPoint yang ada di dalam laptop atau komputer atau PC Bu Pian. Oke, nah jadi silakan nanti cara penggunaannya tinggal pilih slide yang Bu Pian ingin tambahkan transition, kemudian pilih dengan cara klik kiri di transition, kemudian pilih slide-nya. Yang ini kalau mau satu layar, maksudnya satu baris. Kalau yang ini mau menampilkan semuanya. Oke, kalau sudah tinggal klik kiri satu kali, misalkan contoh seperti yang ini. Oke. Nah, maka akan sudah bertambah untuk transition-nya. Cara untuk mengetahui bahwa Bu Pian sudah menambahkan transition atau belum, silakan Pian lihat di sini tanda bintang. Jika ada tanda bintang di samping slide-nya ini, berarti ini ada animasi, ada transition-nya. Tetapi kalau misalkan tampilan seperti yang ini kan slide-nya tidak ada tanda bintangnya. Berarti ini transition-nya tidak ada di dalam slide tersebut. Nah, ini ada transition-nya. Kalau ini tidak ada karena tidak ada bintangnya, yang ini ada. Oke, jadi caranya untuk mengetahui bahwa sudah Bu Pian tambahkan transition atau tidak di slide tersebut,
cek di sampingnya ada tanda bintangnya tidak. Nah, contoh misalkan ini yang belum ada, kita pilih salah satu desainnya misalkan. Oke. Nah, misalkan seperti yang ini misalkan kita pilih, ini belum ya, belum ada transitionnya. Kalau misalkan sudah kita pilih, nah maka otomatis di sini dia akan bertambah bintangnya. Dan waktu kita play, cara untuk memplay atau memulainya silahkan nanti buat pian ke peragaan slide. Kemudian from beginning ya, dari awal. Pilih dari awal atau F5, tinggal buat pian klik saja. Klik lagi untuk berpindah dari slide berikutnya. Klik lagi untuk berpindah ke slide berikutnya sampai buat pian nanti bertemu ke blank slide seperti yang ini. Berarti ini sudah sampai slide terakhir. Kalau sudah mendapatkan tampilan seperti yang ini, tinggal klik satu kali lagi, dia akan kembali ke slide yang tampilan slide awal atau tampilan slide dasar. Oke, nah ini cara menambahkan transition di tiap slide di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, nah mungkin ditandai ya tadi kalau misalkan di dalam Microsoft PowerPoint kalau ditambahkan transition tandanya seperti yang tadi ada tanda bintangnya. Kalau misalkan belum ada transitionnya maka tidak ada bintangnya. Oke, tadi untuk materi tentang ini menu transition, insya Allah kita pembahasan singkat kita tentang menambahkan efek transition di dalam Microsoft PowerPoint bisa dipahami. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menu themes tadi untuk mengubah tampilan latar belakang slide. Di sini kita pembahasannya masih menggunakan secara keseluruhan ya, secara maksudnya di sini satu tema waktu diklik nanti semua slide. Nah, untuk yang di sini kita pelajari nanti waktu kita klik satu tema nanti semua slide berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Untuk nantinya baru akan kita pelajari bagaimana cara menggunakan themes di dalam slide di dalam slide yang berbeda-beda agar nanti di tiap slide temanya bisa kita setting beda-beda. Nanti kita akan pelajari setelah pertemuan ini selesai. Oke, itu tadi tentang dua materi, pembahasan materi kita tentang menu themes dan transition. Menu themes tadi untuk merubah tema atau latar belakang di semua slide ya, di tiap slide. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah belajar bagaimana cara untuk menambahkan efek gerakan di tiap slide. Semoga dengan pembahasan dua materi yang kita bahas hari ini tentang dua materi tadi bisa kalian pahami dengan mudah agar nantinya pas saat penggunaan praktek dan kalian tidak mengalami kendala saat mempraktekannya. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk video pembahasan kita hari ini tentang dua tema ini, Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.